Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel inspirasi kehidupan agar hidup kita lebih baik, benar, terarah, serta jelas. Ini adalah Gurival Bush atau hutan Gurival, nama salah satu hutan buatan yang berada di Friendly Grounds, yaitu di Taman Centennial atau Centennial Park yang berada di Sydney, New South Wales, Australia. Jadi nama Gurival ini sebuah nama yang diambil dari budaya masyarakat asli Australia yang disebut dengan masyarakat aborigin, yaitu penduduk asli Australia. Dan pohon-pohon tanaman-tanaman ini yang berada di sekitar hutan ini asli pohon dan tanaman-tanaman dari negeri kanguru atau negeri Australia. Sini kawan semuanya, sobat dimanapun berada. Ini keadaan taman yang berada di Sydney, New South Wales, Australia. Kalau kita perhatikan alam yang di hadapan kita ini, di video ini merupakan suatu hasil dari ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha mengatur. Jadi tanpa diatur maka akan rusaklah alam ini. Oleh karena itu di dunia ini yang mengatur, yang memelihara yaitu. Jadi antara kehidupan atau hidup manusia dan alam itu saling berhubungan satu sama lainnya. Semua merupakan makhluk atau hal yang diciptakan. Berarti kalau mengenai hal yang diciptakan berarti ada yang menciptakannya. Ini kawan. Jadi yang diciptakan pasti semua akan terbatas. Dalam Islam bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk, pasti ada menciptakannya, yang teratur mengikuti perintah dan kehendak sang pencipta atau Al-Khaliq. Penelitian atau pengamatan yang mendalam tentang alam, manusia, dan hidup serta apa-apa yang berada di sekitarnya dan yang berkaitan dengannya, maka manusia dapat membuktikan kekurangan, kelemahan, dan ketergantungan dirinya. Ini dapat diindra dan disaksikan atas segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu seperti alam, semesta, manusia, dan hidup. Ini saudara sekalian, inilah yang menunjukkan secara pasti bahwa ketiganya tadi, ketiga unsur alam, manusia, dan hidup adalah makhluk bagi sang pencipta atau Al-Khaliq, dan diatur menurut perintah dan kehendaknya. Siapa kalau bukan sang pencipta Al-Khaliq? Dan bahwasanya manusia itu dalam menjalankan kehidupannya memerlukan sistem yang mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya. Tentu saja aturan itu tidak mungkin berasal dari makhluk atau manusia. Tentunya manusia itu bersifat lemah dan tidak mampu mengetahui segala sesuatu, juga karena pemahaman manusia terhadap tata aturan sangat mungkin sekali terjadinya perbedaan, perselisihan, dan pertentangan dengan yang lainnya, pasti hanya akan melahirkan tata aturan yang
bertentangan pula, yang berakibat kesengsaraan, kerusakan pada kehidupan manusia itu sendiri. Kita lihat sekarang ini kita lihat semua hidup individual, sendiri-sendiri. Kita lihat negara menangani negaranya karena untuk hidup sendiri, untuk hidup golongannya, partainya, dan lain sebagainya. Maka kehidupan inilah tidak ada keadilan sama sekali, karena keadilan sudah dibeli oleh keinginan-keinginan, keperluan-keperluan yang menghasilkan manfaat bagi dirinya. Maka hukum atau aturan bisa dibelinya. Kalau sudah hukum dan aturan bisa dibeli, maka ketidakadilan, kezaliman pasti merata di seluruh bumi ciptaan Al-Khaliq, Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila manusia ingin hidup aman, tenang, nyaman, bahagia, sejahtera, dan sentosa, tentunya pasti akan mengatur atau membuat hukum yang berasal dari Sang Khaliq, Sang Pembuat alam hidup manusia itu sendiri. Ini kawan sobat sekalian semuanya, kalau aturan atau hukum itu dari Sang Pencipta, jadi dari Sang Khaliq atau Sang Pembuat makhluk, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia harus menyesuaikan seluruh amal perbuatannya dengan peraturan yang bersumber dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Islam memberikan solusi kehidupan seperti ini. Maka dari itu Islam sebagai way of life, jalan kehidupan semua manusia. Ini adalah Islam, memberikan solusi yang sangat sempurna bagi kehidupan manusia, alam, dan lain sebagainya. Ini kawan, di dunia mereka pasti bahagia, di akhirat pun mereka juga pasti bahagia. Makanya Islam mengajarkan kepada manusia supaya selamat antara dunia dan akhirat. Maka dari itu dalam doa yang sehari-hari diucapkan oleh umat Islam, pastinya tentunya akan terwujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang hasil akhirnya pasti Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada kerusakan, tidak ada kezaliman, ketimpangan hidup di mana-mana, ketidakadilan, keserakahan, kezaliman, dan lain sebagainya. Itu kalau manusia membuat aturan sendiri. Oleh karena itu, the best of solution dalam kehidupan ini adalah hanya ada di Islam. Ini kawan, saudara, sahabat dimanapun berada. Maka dari itu manusia harus mempunyai kesadaran yang tinggi, yaitu kesadaran terhadap Sang Khaliq, Sang Penciptanya. Bagi orang-orang Islam tentunya harus mempunyai kesadaran kepada Sang Khaliq, Penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menurunkan semua petunjuk aturan melalui utusannya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, nabi penyempurna di antara seluruh nabi
Rasul yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi sempurna, terhindar dari ketidakadilan dan menjadi adil, benar-benar seimbang, benar-benar aman, nyaman, bahagia, sejahtera, sentosa, adil yang sebenar-benarnya adil. Inilah kawan, dari video ini apa yang kita lihat, kita saksikan, apa yang saya sampaikan, semoga menjadikan kita terinspirasi, bisa memperbaiki kehidupan kita lebih baik, lebih benar, jelas, terarah. See you the next video. Apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.